Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Nur Rahman, NIM 4031910026, kelas Sistem Informasi B semester 5, Universitas Islam Negeri. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat, yaitu berjudul Andil Islam untuk Peradaban Umat. Islam sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu. Dalam sejarah itu, selain untuk menyiarkan agama Islam, pemimpin Islam turut menebarkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di setiap wilayah yang disinggahi. Perkembangan Islam di dalam histori terdapat 3 kurun waktu. Yang pertama yaitu era klasik, di mana era klasik ini merupakan era kejayaan dari era Muslim, yaitu terjadi pada tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu Islam pada era pertengahan, terjadi pada tahun 1250 sampai 1800, di mana era pertengahan ini terdapat pemunduran. Dan yang ketiga itu era modern, yaitu terjadi pada tahun 1800 hingga sampai saat ini. Di setiap era itu berbeda dengan mempunyai ciri khas yang berbeda pula. Islam yang pertumbuhannya cepat menyebabkan hampir di seluruh dunia membawa pandangan baru terhadap nilai-nilai yang kehidupan di dalam masyarakat. Islam datang dengan mewariskan pesan-pesan dan sebuah kemajuan peradaban yang bernilai dengan tujuan kebahagiaan hak bagi semua Islam. Pada masa kekuasaan Bani Abbasiyah, yaitu di masa Khalifah Harun al-Rasyid serta purtanya Al-Ma'mun, situasi di bidang pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum berevolusi dengan cepat, mulai dari ilmu fikih, tafsir, hadis, kalam, tasawuf, dan Asia. Di bidang pengetahuan umum yaitu ilmu filsafat, kedokteran, astronomi, farmasi, geografi, sejarah, bahasa, dan perkembangan abad di dunia yang dimunculkan pada abad keislaman tidak hanya di bidang ilmu, namun di bidang budaya juga ikut mempengaruhi perubahan dalam abad Islam. Selanjutnya, peranan Islam di dalam bidang pengetahuan. Di abad ke-12 adalah abad Islam terpuncak, dan beberapa tahun sebelumnya hal ini menyebabkan banyaknya karya ilmu pengetahuan dan filsafat dari ciptaan oleh cendekiawan dan filsuf-filsuf Islam yang diterjemahkan ke bahasa Eropa dan lainnya. Karena peradaban Islam dianggap sebagai peradaban terbesar dan sangat berpengaruh di dunia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, adanya tempat penyimpanan buku atau perpustakaan beserta lembaga pendidikan keilmuan seperti Baitul Hikmah, Masjid Al-Azhar, dan lain-lain. Bukan hanya dalam bidang filsafat, tetapi juga di bidang matematika, para ilmuwan Islam telah menciptakan tentang sistem notasi dan desimal. Membahas tokohnya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang Al-Khawarizmi. Selanjutnya yaitu Abu Al-Wafa. Dalam ilmu kedokteran, buku yang menjadi rujukan ilmuwan barat adalah hasil karya dari Ibnu Sina yang merupakan materi pokok Fakultas Kedokteran dan di barat pada abad ke-17. Peranan Islam terhadap sosial dan kemasyarakatan. Di bidang sosial dan kemasyarakatan, pengaruh Islam terlihat ketika pemindahan kekuasaan dinasti Bani Umayyah ke dinasti Bani Abbasiyah. Dari sinilah sektor perekonomian semakin meningkat. Begitu juga pertanian dan pertambangan semakin berkembang, dan tentunya aspek-aspek yang nilai. Bagaimana cara mengembalikan kiblat pengetahuan ke timur? Di sini ada salah satu ilmuwan muslim yang kibrahnya sebagai pengaruh peradaban untuk kecerdasan dunia, yaitu bernama Ibnu Khaldun. 332. Pemikiran Ibnu Khaldun adalah masalah ekonomi. Peranan Islam terhadap kebudayaan di Indonesia. Di negara kita Indonesia, Islam banyak berpengaruh sebagai perkumpulan atau organisasi yang bersifat keagamaan seperti Jamiatul Khair 1905 di Jakarta, dengan kebanyakan anggotanya adalah keturunan dari bangsa. Kesimpulan, dengan peradaban Islam yang mutlak tidak lagi menjadi penguasa dan sekarang, tetapi warisan-warisan Islam yang telah disebarkan dan diwariskan ke berbagai penjuru dunia adalah sebuah cahaya bagi dunia. Walaupun ilmu-ilmuwan barat yang menjadi kiblat ilmu-ilmuwan pengetahuan dan era realitanya akan diprioritaskan oleh ilmuwan-ilmuwan zaman silam. Prioritas ini hukum. Di dalam Islam banyak memberikan pengaruh untuk perkembangan susunan hukum. Oleh karenanya hukum Islam sangat fleksibel, yaitu dapat bercampur dengan hukum lainnya.
tidak terkecuali di Indonesia yang banyak hukum-hukum positifnya bersatu padu dengan hukum Islam. Kemajuan dituju dengan ditandainya dengan lahirnya para tokoh-tokoh pemikir yang pada gilirannya melahirkan dan mengembangkan berbagai macam pengetahuan, baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu-ilmu sosial lainnya. Penemuan di macam-macam bidang keahlian menjadi daya tarik. Hal ini ditandai dari bukti-bukti sejarah bahwa tidak bisa dipungkiri tentang adanya pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat, dan selama ini di kalangan mereka selalu ditutupi atau dihalang-halangi. Presentasi karya ilmiah saya mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan lain sebagainya. Saya Juli Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.